Subhanallah, ketika Allah menciptakan kita sebagai seorang muslimah, ketika Allah menciptakan kita sebagai seorang wanita, maka Allah pun tahu ada banyak muslimah di bulan Ramadan yang ketika bulan Ramadan datang, di awal bulan Ramadan datang, ternyata dia dalam keadaan haid. Ya, misalnya ada wanita muslimah yang datang Ramadan ternyata baru saja melahirkan, begitu ibu-ibu ya. Dan ada pula para muslimah yang datang bulan Ramadan tapi tidak bisa memaksimalkan bulan Ramadan karena misalnya sakit. Maka apa yang bisa kita lakukan ibu-ibu untuk bisa menambah lumbung pahala kita di hadapan Allah? Maka yang perlu kita lakukan adalah prioritaskan amalan hati. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ini mudah-mudahan diingat ya hadisnya, ini yang membuat kita itu para wanita termotivasi agar kita bisa mendapatkan bulan Ramadan yang kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Iman, ibu-ibu, itu artinya kita meyakini bahwasanya perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah dari Allah. Ibu-ibu catat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Subhanallah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan kepadamu untuk beribadah puasa. Dan barang siapa yang ia mengerjakan ibadah puasa karena yakin yang memerintahkan adalah Allah. Dan kita sebagai seorang muslimah yang taat kepada Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Wahai Rabbku, kami mendengar dan kami taat. Kemudian yang kedua, ihtisaban. Seorang wanita ketika dia beribadah puasa hanya mengharapkan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai saudari-saudariku, Allah akan berikan pahala puasa itu unlimited, tidak ada batasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wa ana ajzi bih. Kata Allah, saya yang akan membalas ibadah puasa. Lihat, orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah ketika beribadah puasa di bulan Ramadan, maka akan dapat pahalanya, dan pahalanya itu adalah sesuatu yang sangat agung, yang tak ada batasnya, hanya Allah yang memberikan pahala tersebut. Subhanallah. Maka kata Rasulullah SAW, man shoma imanan wahtisaban, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang ia telah lakukan di masa lalu. Coba saya mau tanya ibu-ibu, siapa yang pengen dosanya di-delete sama Allah sehingga ketika kita nanti meninggal dunia itu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat dalam keadaan kita tidak memiliki dosa? Siapa yang pengen di-delete? Masya Allah. Oh, delete itu dihapus ya, dihapus. Masya Allah. Jadi kuncinya adalah lihat hati kita, luruskan niat kita. Ya, subhanallah. Yang namanya niat itu ibu-ibu merupakan syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa ini adalah sesuatu yang membutuhkan niat. Maka jangan lupa untuk berniat dari malam hari karena kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu menjadi sebuah pembeda antara sebuah ibadah dan aktivitas harian. Contoh misalnya Bu, ada seorang wanita, dia pengen nggak makan dari mulai terbit fajar subuh ya sampai tenggelam matahari, nggak makan, alasannya nggak mau gemuk, alasannya pengen diet, tapi dia nggak ada niat untuk berpuasa. Dapat pahala apa mboten?
Mboten. Tapi kalau ada orang, ya, seorang wanita dari mulai terbit fajar ketika azan berkumandang di subuh hari sampai tenggelam matahari, ia tahan untuk tidak makan dan minum, dan malamnya sudah diniati dengan puasa. Kira-kira dapat pahala apa mboten? Dapat. Subhanallah. Ini yang membedakan. Maka luruskan niat kita untuk siapa puasa kita. Luruskan lagi niat kita. Adakah di dalam hati kita rasa ingin dipuji oleh orang lain? Adakah di dalam hati kita niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Jika itu ada dalam hati kita, maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan hati seseorang, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya kita lakukan, barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma, lihat, man qoma, barang siapa yang dia bangun malam, ya, salat tarawih, salat malam, imanan wahtisaban, lagi-lagi amalan hati. Kata Rasulullah SAW, ghufira ma taqaddama min dambihi. Ibu-ibu kalau sholat malam nih, kemudian mau sholat malam itu dibereskan niatnya, amalan hati lagi. Mau sholat tarawih dari rumah tuh sudah di-manage hatinya. Untuk apa saya sholat tarawih? Apa yang ingin saya dapatkan dari sholat tarawih ini? Ditata, di-manage, kemudian ibu-ibu datang ke masjid, ibu-ibu pulang, ibu-ibu dapat pahala, dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ibu-ibu, yang namanya amalan hati itu adalah sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Termasuk di dalamnya adalah amalan hati bukan hanya niat, tapi amalan hati juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya amalan hati. Dan pastinya banyak orang yang melalaikan dari yang namanya amalan hati. Kita terlalu fokus Ramadan itu ke amalan-amalan yang terlihat, ya Bu ya, tapi jarang melihat amalan hati. Padahal yang namanya amalan hati itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga duluan. Orang yang punya hati yang jernih, orang yang punya hati yang bersih, itu nanti di akhirat masuk surganya duluan. Ya subhanallah. Maka mulai hari ini yuk perbaiki niat kita masing-masing. Semoga Allah berikan kepada kita pahala untuk bisa masuk surga Allah Azza wa Jal. Yang kedua, lumbung wanita di dalam mengumpulkan pahala di bulan Ramadan adalah mengerjakan yang wajib. Ibu-ibu, saya mau tanya, ada nggak ibu-ibu berjumpa dengan seorang wanita muslimah di bulan Ramadan ini tidak haid, tidak nifas, tapi nggak puasa? Ada nggak? Ada. Subhanallah. Padahal kalau seorang wanita itu dia berpuasa Ramadan, ingat-ingat ya Bu, kata Rasulullah SAW, kalau ada imra'ah itu wanita, dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia pun salat 5 waktu. Subhanallah. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau ada nih Bu, kita nih, ini hadisnya spesial untuk kita, bukan untuk bapak-bapak. Rasulullah menjelaskan ini untuk kaum wanita. Kalau ada seorang wanita dia muslimah mengerjakan ibadah salat 5 waktu, subuhnya dijaga, duhurnya dijaga, asarnya dijaga, maghribnya dijaga, isyanya dijaga, ya, wasamat syahroha, dan dia puasa di bulan Ramadan, gak haid, gak nifas, kuat, dia puasa. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, wa hafidhat farjaha, dia pun menjaga kemaluannya, ya, tidak berzina, tidak selingkuh. Kemudian yang terakhir, wa ata'at ba'laha, si wanita ini subhanallah dia mentaati suaminya. Selagi suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wanita ini tunduk dan patuh kepada suaminya. Pengen tahu nggak Bu, ini wanita ini kira-kira nanti di akhirat dapat apa? Masya Allah, dapat surga dan dipersilahkan oleh Allah untuk memilih dari pintu manapun yang ia pengen kehendaki. Ibu-ibu mau nggak? Ibu-ibu mau nggak
nggak kalau misalnya masuk dalam sebuah hotel, ibu jadi tamu VIP-nya. Terus petugas hotel bilang, ibu, karena ibu adalah tamu istimewa kami, silahkan. Ibu bisa pilih mana saja kamar yang ada di hotel ini. Ibu bisa pilih dari pintu manapun yang ingin ibu masuki. Kira-kira ibu senang apa mboten? Senang. Begitu pula nanti di akhirat. Wanita-wanita yang dia menjaga kewajiban salatnya, menjaga kewajiban puasanya, menjaga untuk mentaati suaminya, menjaga untuk tidak berzina, maka kelak nanti akan bisa memasuki surga Allah dari pintu manapun yang ia kehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita wanita-wanita yang nanti bisa masuk surga dari pintu manapun. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, Bu, di antara lumbung pahala yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini adalah dengan membaca Al-Quran. Ya subhanallah. Kenapa kita harus memperbanyak membaca Al-Quran? Karena tentunya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bu, kenapa bulan Ramadan itu Allah muliakan di antara bulan-bulan yang lainnya? Karena sebabnya di antara faktornya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Kota Makkah, kota diturunkannya Al-Quran oleh Allah, maka kota Makkah menjadi kota yang paling mulia yang ada di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril Allah jadikan sebagai pemimpinnya malaikat. Kenapa malaikat Jibril Allah jadikan sebagai pemimpinnya malaikat? Karena ternyata malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa Al-Quran, untuk membawa wahyu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat yang teragungnya yaitu Al-Quran, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika Allah memberikan kepada ibu-ibu untuk senang membaca Al-Quran, maka pastinya Allah akan muliakan ibu-ibu baik di dunia maupun di akhirat. Dan ketahuilah wahai ibu-ibu saudariku yang dimuliakan oleh Allah, untuk bulan Ramadan ini spesial. Bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita untuk khatam Al-Quran 30 juz kurang dari 3 hari. Kurang dari berapa, Bu? 3 hari. 30 juz kurang dari 3 hari, berarti kalau misalnya 3 hari saja per 3 hari selesai, berarti selama bulan Ramadan berapa kali hataman, Bu? 10. Sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya kalau Ramadan berapa kali hataman? 3. Yang sebelah sini yang tengah berapa? 1. Yang sebelah sana ibu nggak hatam, Bu. Yang sebelah sini 3. Nih ibu-ibu, kita itu ya, semua kita, saya yakin mayoritas yang ada di sini kita mengaku, termasuk saya, kita mengaku bahwasanya kita itu cinta kepada Imam Syafi'i. Bukankah begitu? Siapa yang cinta dengan Imam Syafi'i? Acungkan tangan. Ya, semua cinta Imam Syafi'i. Siapa yang kalau sholat, kalau berfikir, kalau dia melaksanakan ibadah fikih ikutnya mazhab Imam Syafi'i? Acungkan tangan. Orang Indonesia itu rata-rata ikut mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i. Maka ketahuilah kalau kita merasa bahwasanya kita cinta Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan nih, Bu, beliau baca nih, Bu, baca Al-Quran dari depan sampai belakang selesai. Baca lagi dari depan sampai belakang selesai. Sehari tuh, Bu, 2 kali hataman. Kira-kira cepet nopo cepet, Bu? Bukan cepet lagi tapi apa, Bu? Patas, ya kan? Masya Allah. Apa yang membedakan antara kita dengan Imam Syafi'i?
Apakah waktunya berbeda, Bu? Kalau kita sekarang 1 kali 24 jam, dulu Allah memberikan kepada Imam Syafi'i sehari berapa jam? Sama. Yang membedakan adalah iman dan kebarokahannya. Subhanallah. Jadi mulai sekarang yuk tingkatkan lagi berapa kali hataman yang harus saya selesaikan di bulan Ramadan. Kalau ibu tadi acungkan tangan 1. Ya Bu, niatkan nih mumpung masih awalan, mumpung masih di awal-awal. Ya Allah, saya pengen Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Kalau tahun lalu 1, tahun ini 2, gitu ya. Yang 3, ya Allah, saya harus lebih baik Ramadannya daripada tahun lalu. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk hatam 5, gitu ya. Masya Allah, lihat Bu, kalau kita tuh punya niat dan Allah maha mendengar niat kita untuk bisa beramal salih, maka Allah akan mudahkan. Orang kalau nggak punya niat, boro-boro mau dimudahkan, niat aja nggak ada. Ya, jadi niatkan, ya Allah saya pengen minimal kalaupun saya nggak bisa menyelesaikan Al-Quran, minimal yuk saya selesai misalnya 10 juz ya. Mboten apa-apa, sedikit demi sedikit, tidak apa-apa daripada mboten baca sama sekali. Subhanallah. Dan yang jadi prioritas di bulan Ramadan ini ibu-ibu adalah membaca Al-Quran pastinya dengan tajwid yang benar. Ya, jadi jangan sampai karena kita pengen buru-buru baca Al-Quran, pengen hatam selesai, baca Al-Fatihahnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu udah kepotong-potong, matnya hilang. Ya. Jadi perhatikan, boleh cepat tapi perhatikan tajwidnya, perhatikan panjang pendeknya. Jangan sampai kita pengen cepat tapi nggak memperhatikan bacaan, kualitas bacaan Al-Quran kita. Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang wanita agar bisa mendapatkan pahala yang banyak? Di antaranya adalah menyiapkan makanan untuk berbuka puasa dan sahur. Ya, subhanallah. Bu, jangan sampai kita itu meremehkan ya menjadi seorang ibu rumah tangga. Menjadi seorang ibu rumah tangga kalau dia benar-benar happy, benar-benar bahagia, menyiapkan buka puasa dengan penuh sukacita, menyiapkan sahur dengan penuh semangat, maka Allah akan berikan ia pahala puasa lebih dari 1. Ibu-ibu di rumah karena keluarganya besar, ibu-ibu di rumah misalnya ada 9 orang, ibu-ibu masakin orang rumah 8 orang itu, kemudian ibu-ibu dapat pahalanya bukan cuma 1 puasa hari ini misalnya, tapi 9. Ya subhanallah. Ditambah lagi misalnya ibu-ibu kasih makan orang yang berbuka puasa misalnya 10 orang, 20 orang, maka tambah lagi pahalanya. Subhanallah ya. Jadi kita itu harus semangat Bu. Sahur, kita bangun, yang lain masih pada tidur, kita bangun untuk menyiapkan makanan, niatkanlah bahwasanya kita sedang ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin saldo-saldo akhirat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ia mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan dengan penuh sukacita, maka Allah berikan pahala surga baginya. Masya Allah. Jadi insya Allah saya yakin ibu-ibu di sini nih kalau masakin insya Allah dengan penuh sukacita. Mboten? Masya Allah. Kemudian poin yang selanjutnya, untuk kita bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak, jangan lupa Bu, berdoa. Ya subhanallah. Jadi di bulan Ramadan ini kita gunakan waktu kita untuk memperbanyak berdoa. Saya tahu ada ibu-ibu di sini tuh dari kemarin minta kepada Allah punya anak gadis misalnya, sudah berumur belum datang jodohnya. Kira-kira ada apa ada Bu? Ada. Ada yang sudah menikah misalnya, sudah bertahun-tahun berdoa kepada Allah, tapi belum Allah kasih momongan. Ada juga misalnya
ibu-ibu yang pengen bisnisnya dilariskan oleh Allah. Ada juga ibu-ibu berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk bangun malam. Ada juga ibu-ibu berdoa kepada Allah agar suaminya itu dilembutkan hatinya. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu berdoa selama ini punya tetangganya zalim. Ibu-ibu meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah untuk tetanggaku. Ya. Nah, Ramadan ini lebih giat lagi untuk berdoa. Karena ternyata kata Rasulullah SAW itu ada 3 orang yang doanya pasti diijabah oleh Allah. Kira-kira doanya sinten, Bu? As-saim hatta yuftir. Orang yang sedang berpuasa, dia berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Ibu-ibu punya anak mau masuk universitas misalnya, minta kepada Allah. Doanya begini, ya Allah berikanlah anakku tempat belajar yang terbaik. Ya, karena mungkin kita tunjuk universitas A, tapi menurut Allah anak kita belum tentu itu adalah yang terbaik untuk anak kita. Maka minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada anakku jodoh yang salih, pasangan hidup yang terbaik. Ya Allah berikanlah kesempatan kepada hamba untuk bisa umrah di bulan Ramadan. Ya, minta kepada Allah. Dan subhanallah, terkadang kita banyak ya melalaikan doa ini karena kita menganggap remeh dari doa kepada Allah. Padahal Bu, yang namanya doa itu adalah salah satu yang bisa mengubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ditakdirkan mendapatkan bahaya di jalan, kemudian dia berdoa kepada Allah, keluar rumah, dia naik kendaraan, dia berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ketika keluar dari rumah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian Allah jauhkan dia dari mara bahaya. Ya, karena doa. Masya Allah. Dan ketahuilah yang kedua tadi yang gak ditolak oleh Allah doanya adalah orang yang safar. Ya, orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang ketiga adalah al-madlum. Al-madlum itu Bu, orang-orang yang didolimi. Ibu-ibu kalau merasa didolimi oleh orang lain, gak usah bersedih. Katakan kepada diri ibu-ibu, ya Rabb, wahai Rabbku, saat ini adalah kesempatan hamba untuk memperbanyak berdoa kepadamu. Karena hamba terdolimi. Orang kalau didolimi Bu, mindsetnya dia adalah korban, maka yang ada dia bersedih dan tidak bersyukur kepada Allah. Tapi kalau ada orang terdolimi, dia tahu dia tidak salah tapi difitnah misalnya, maka ia gunakan kesempatan ini untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena di saat itulah doa kita mustajab. Ya, Masya Allah. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya di bulan Ramadan ini ketemu dengan haid, yang bisa kita lakukan, lisan kita dijaga agar memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, orang haid itu boleh berzikir napa mboten? Boleh baca Ibu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wala quwata illa billah. Kalau ndak berzikir, kita boleh beristighfar, astaghfirullahi wa atubu ilaih, atau baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kalau belum hafal, ditulis, dibaca. Betul nopo-nopo terus. Lisannya ini dremimil. Tahu dremimil kenapa ya bahasa Indonesianya ya, Bu? Omat kamit, kata channel. Nah, lisan kita tuh, Bu, di bulan Ramadan ini dremimilnya tuh bukan ngomongin orang. Bukan. Bukan pula marahin bojone. Bukan. Bukan juga kita untuk, misalnya, di samping gosip, bukan pula untuk berdusta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka yang perlu kita lakukan dremimilnya
bersihnya lisan kita kalau kita haid atau nifas, atau tidak puasa karena udzur, maka dremimilnya kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Bu, kalau kita ini hatinya nggak pernah tenang, kita banyak berzikir kepada Allah, Allah jadikan hati kita tenang. Yang namanya kebahagiaan, yang namanya ketenangan hati itu nggak bisa dibeli dengan dunia sekalipun, nggak bisa dibeli dengan uang yang banyak sekalipun. Tapi ternyata obat untuk bisa menenangkan hati kita adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu kalau ngerasa kok hatiku nggak pernah tenang ya, gelisah terus, ini apa ya penyebabnya? Buru-buru berzikir kepada Allah, nanti Allah akan tenangkan hati ibu-ibu semuanya. Ya Masya Allah. Ibu sambil masak, sambil baca la haula wala quwata illa billah. Ibu sambil goreng, ibu baca apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ibu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin. Terus saja dremimil. Subhanallah Bu, jangan pernah kita katakan yang namanya berzikir kepada Allah itu kecil di hadapan Allah pahalanya. Orang yang sering berzikir kepada Allah itu, di samping Allah tenangkan jiwanya, maka besok Allah akan masukkan ke dalam surganya. Masya Allah. Pengen apa pengen Bu? Pengen. Maka yuk kita kumpulkan pahala kita di bulan Ramadan. Kita gunakan daripada ngomongin orang, daripada kita berdusta, maka kita gunakan lisan kita untuk banyak-banyak berzikir. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Satu lagi ya, insya Allah di bulan Ramadan ini, subhanallah, yang bisa kita lakukan ibu-ibu di bulan Ramadan yang mulia adalah berbuat baik kepada sesama, terutama kepada orang tua kita. Birrul walidain. Kalau kita masih ada orang tua, jangan sampai kita lalaikan untuk tidak berbakti kepada mereka. Kalau kita punya anak, jangan sampai kita lalai kewajiban kita terhadap anak-anak kita. Kalau kita punya tetangga, jangan sampai pula kita lalaikan kewajiban kita kepada tetangga kita. Kita berikan porsinya masing-masing dengan apa yang menjadi kewajiban kita, maka itu merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kata Nabi kita Muhammad itu, kalau kita masak, masaknya itu masak yang ada airnya. Ibu masak ayam, masak sop ayam, itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad untuk membagikan kepada tetangga-tetangganya. Di bulan Ramadan ini ibu sengaja lebihkan, masak sayurnya banyak dibagi ke tetangga, masak bukaan puasa yang banyak dibagi ke tetangga, dan ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia muliakan tetangganya. Jadi lihat ya Bu, pulang nanti, kira-kira nanti sore saya mau masakin apa ya buat tetangga. Sahur sama, kira-kira nanti sore saya mau masakin apa ya buat tetangga. Masya Allah Bu, kalau di Indonesia, negara kita yang tercinta ini, mungkin belum menjadi sebuah kebiasaan tetangga kita itu ngasih di waktu sahur. Kami ketika belajar di sana, ya belajar di Timur Tengah, pernah merasakan kebaikan-kebaikan tetangga kami. Di waktu sahur, jam sahur itu rame, mereka saling mengetuk pintu, kita saling tukar makanan, kita pengen dapat pahalanya. Begitu pula ketika berbuka puasa, kita yang ada kalau di sana bukan pasar sore dadakan Bu. Kalau di Indonesia kan pasar sore di mana-mana ya. Kita di sana itu yang rame itu kita saling memberikan hadiah, memberikan makan untuk para tetangga kita. Maka jadikan itu adalah sebuah tradisi yang baik, karena sejatinya Islam itu adalah agama yang mencintai kebaikan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pastinya kekurangan milik saya pribadi. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.